Sejahteralah kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 1 Agustus 2020 dengan tema Bersukacitalah dan berbahagialah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk istirahat malam yang Tuhan mungkinkan bagi kami. Menjumpai hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai ayat ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sangat berbeda dengan yang biasa kita alami atau kita lihat bahwa ketika Rasul Paulus memberikan nasihat, bersukacitalah, dia sedang berada dalam penjara. Sama dengan surat kepada jemaat di Efesus, Kolose dan Filemon. Dan ketika kita melihat surat-surat itu semua bernuansa sukacita, kegembiraan atau berbahagia. Tentu hal ini bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan semangat kepada orang-orang Kristen pada saat itu, tetapi sekaligus suatu ungkapan yang berangkat dari iman percayanya. Dia belajar dari Tuhan Yesus yang dicatat dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya ke bawah, bahwa Yesus mengalami penderitaan, tetapi dalam penderitaan itu membawa sukacita dalam kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersukacita dan berbahagia. Berbahagia itu diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Bahagia atau kebahagiaan dari kata makarios berarti diberkati, untung, bersukacita, bergembira. Jadi bukan kebahagiaan semu sementara atau pada materi-materi tertentu, kondisi-kondisi tertentu, tetapi kebahagiaan dan sukacita hidup yang melekat pada diri orang yang percaya sebagai anugerah Tuhan dan karena imannya yang teguh kepada Kristus yang bangkit. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, suatu ketika John Maxwell pernah menjadi seorang pembicara di sebuah seminar bersama istrinya. Dia dan istrinya Margaret diminta menjadi pembicara pada beberapa sesi secara terpisah. Ketika Maxwell sedang menjadi pembicara, istrinya selalu duduk di barisan terdepan dan mendengarkan seminar suaminya. Sebaliknya, ketika Margaret menjadi pembicara di salah satu sesi, suaminya selalu menemaninya dari bangku paling depan. Suatu ketika sang istri, Margaret, sedang menjadi pembicara di salah satu sesi seminar tentang kebahagiaan. Seperti biasa, Maxwell duduk di bangku paling depan dan mendengarkan. Dan di akhir sesi, semua pengunjung bertepuk tangan. Di sesi tanya jawab itu, seorang ibu mengacungkan tangannya untuk bertanya. Ketika diberi kesempatan, pertanyaan ibu itu seperti ini. Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seluruh ruangan langsung terdiam. Satu pertanyaan yang bagus dan semua peserta penasaran menunggu jawaban Margaret. Margaret tampak berpikir beberapa saat dan kemudian menjawab, "Tidak." Seluruh ruangan langsung terkejut. "Tidak," katanya sekali lagi. John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Maxwell. Kemudian lanjut Margaret, John Maxwell adalah suami yang sangat baik. Dia seorang yang setia. Tetapi tetap dia tidak bisa membuat saya bahagia. Tiba-tiba ada suara bertanya, "Mengapa?" Jawab Margaret, "Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri."
Sekali lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Dengan kata lain, maksud dari Margaret adalah tidak ada orang lain yang bisa membuat Anda bahagia. Baik itu pasangan Anda, sahabat Anda, uang Anda, atau bahkan hobi Anda. Semua itu tidak bisa membuat Anda bahagia. Karena yang bisa membuat Anda bahagia adalah Tuhan dan pilihan diri Anda sendiri untuk bahagia. Saudara-saudaraku, hal ini dicontohkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang dihimpit oleh keadaan. Ia disiksa dan dipenjara, ditolak kiri kanan. Tetapi coba lihat surat-suratnya. Apakah berisi keluh kesah? Justru sebaliknya. Sebagian besar surat-surat Rasul Paulus justru berisi motivasi, berita gembira, dan inspirasi. Rasul Paulus berbahagia. Meski keadaan sekelilingnya bisa membuatnya tidak bahagia, namun ia memilih untuk berbahagia dan bersuka cita. Saudara-saudaraku, ternyata bahagia tidaknya kita, sukacita tidaknya kita sangat ditentukan oleh pilihan kita. Dan pilihan kita sangat ditentukan oleh iman kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada alasan untuk tidak hidup dalam pengharapan, kebahagiaan, dan sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa kebahagiaan dan sukacita itu yang sempurna asalnya daripadamu dan merupakan keputusan hati dan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami berdoa untuk berbagai kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang bersukacita karena berbagai hal, Tuhan berkati. Yang berulang tahun Tuhan, meskipun tidak tersebutkan namanya satu persatu, kiranya mereka bersukacita dengan pertambahan usia sekaligus menghitung-hitung hari hidup yang Tuhan berikan agar beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Dei Aristandi dan Ahmad Ramli Jamuri hari ini jam 10 pagi. Tuhan memberkati segala prosesi, segala akan melayani kedua mempelai dan keluarga. Kiranya prosesi menyatakan janji setia kepadamu Tuhan dan mendapat pemberkatan daripadamu, semua dapat berjalan dengan baik. Ada sukacita, ada kebahagiaan kami bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Opa Kinawa yang dirawat di rumah sakit, mitra keluarga, Nyonya Crispina Uparanda, Nyonya Alfrida Karangan, Bapak Yakob Solu, Bapak Paulus Timang, Bapak Simon Palimbong, Ibu Selvina Tandipau, Bapak Beni Patinaya, Dr. Evi Tandirerung, Olive Lambert, Oma Tonapa Tunas, Oma Anggi, Oma Rio, Nenek Retsa, Nenek Dia, Bapak Aris Rante Ali, masing-masing dirawat di rumah. Demikian juga Oma Deborah yang 4 hari belakangan ini berada dalam kelemahan tubuh tapi sudah semakin membaik, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Engkau senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan mereka, mungkinkan mereka senantiasa bersuka cita. Oh Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk kami yang bekerja setiap hari, setiap waktu. Tuhan memberkati kami dalam karya dan kehidupan kami. Hamba berdoa untuk menghadapi gumul bersama pada saat ini karena pandemi COVID-19. Tuhan, bukakan jalan bagi kami bersama-sama. Kiranya pandemi COVID-19 ini boleh terputuskan oleh karena kasih setia Tuhan. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.